Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan pembahasan kita tentang masalah keluarga. Karena memang masalah keluarga ini termasuk salah satu pembahasan krusial. Allah menurunkan surat An-Nur salah satunya meletakkan pilar pada kehidupan keluarga. Karena memang kehidupan keluarga itu memberikan efek yang besar pada kehidupan kita. Efek kebaikan kita dapatkan dari keluarga, sebagaimana efek keburukan kita pun dapatkan dari keluarga kita. Membangun peradaban itu sebenarnya dimulai dari keluarga. Sehingga ketika kita pada kehidupan ini sedang bermimpi bahwasanya kita mendapatkan peradaban Islam itu di atas kehidupan kita, maka sesungguhnya tidak ada yang kita bisa ikhtiarkan kecuali yang paling dekat. Dan yang paling dekat itu adalah bagaimana kita memberikan nyawa pada setiap keluarga yang Allah berikan kepada kita. Inilah yang menjadikan hari ini kita menghadirkan kembali makna keluarga kita. Karena banyak orang hari ini terlalu a priori dan terlalu takut ketika melihat arti keluarga. Banyak anak muda hari ini membuat sebuah tagline. Tagline-nya adalah marriage is scary. Pernikahan itu menakutkan. Kalau ada yang pernah membuat tulisan itu, saya bisa berkata, kamu mainnya kurang jauh. Karena sesungguhnya banyak orang yang bahagia sekali di dalam pernikahan. Coba lihat di rumah sakit. Banyak seorang ibu yang bertahan menemani suaminya. Berbulan-bulan sakit. Karena rasa cinta dan rahmat yang Allah titipkan pada hatinya untuk istri yang sedang sakit. Banyak seorang wanita yang rela tidak menikah kembali walaupun suaminya sudah menikah, walaupun suaminya sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Sampai hari ini dia bertahan tidak menikah karena mempertahankan supaya dia bisa dikumpulkan dengan sang mendiang suami nanti di akhirat. Itu memberikan kepada kita bahwasanya pernikahan itu banyak yang bahagia. Maka inilah yang menjadikan kita sekali lagi memahami betul nikmat yang bisa memberikan ketenangan pada kehidupan kita adalah keluarga. Imam Qurtubi sampai beliau menyampaikan laisa hunaka syai'un aqarru li'ainil bashar illa ayajidu wa auladahu muti'ina lillahi azza wa jalla wa azwajuhu. Tidak ada perkara yang paling menyenangkan, paling meneduhkan, paling membuat tenang kehidupan hati manusia kecuali ketika mereka mendapati keluarganya, keturunannya berada dalam koridor ketaatan yang sama kepada Allah. Ini memberi arti kepada kita bahwasanya keluarga itu merupakan pusaran ketenangan pada kehidupan manusia. Setelah kita memahami ini cukup panjang, kemarin kita membahas apa sih perkara yang kita harus mengerti dari konsekuensi ketika kita mencintai keluarga kita semata-mata karena Allah. Karena terkadang kita suka mengatakan, saya mencintai dirimu karena Allah, tapi terkadang kita belum tentu bisa memahami konsekuensi dari ucapan yang kita sampaikan ketika kita mengatakan kita itu mencintai karena Allah. Banyak istri yang mengatakan cinta kepada suaminya karena Allah, tapi tidak tahu konsekuensinya apa yang harus dia lakukan. Sebagaimana banyak laki-laki yang juga memiliki pola yang sama, mengatakan cinta semata-mata karena Allah. Tapi terkadang kita tidak tahu konsekuensi dari ucapan ini apa yang harus kita lakukan. Karena ini merupakan perkara basic, maka kita mencoba untuk mempelajari bersama-sama. Karena ternyata pernikahan itu merupakan seni tingkat tinggi. Bagaimana kita memadukan dua hati yang datang dari latar belakang yang berbeda. Dan tentunya karakter penciptaan yang juga berbeda antara karakter penciptaan laki-laki dan perempuan. Makanya kita mencoba untuk memberikan ilmu supaya kita paham. Karena kita khawatir jangan sampai kehidupan kita pada keluarga kita menjadi neraka bagi kehidupan kita. Dan menjadi musibah besar pada kehidupan kita. Dan jangan sampai pasangan yang telah kita nikahi dan pasangan yang telah membersamai kita justru menjadi pasangan yang membuat kita beruban sebelum usia dan sebelum masanya. Karena sesungguhnya kita beruban karena pasangan itu termasuk salah satu musibah.
Makanya Nabi sampai berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zaujin tusyayyibuni qablal masyib. Ya Allah, aku berlindung dari beruban sebelum masanya, dari pasanganku yang sering membuat aku terfikir dan akhirnya ubanku bertambah disebabkan karena pasanganku memberi cobaan besar pada hidupku. Makanya jangan sampai kita sebagaimana tayangan-tayangan di sosial media. Ada laki-laki punya 99 problem dan masalah. Ketika melihat istrinya, maka problemnya menjadi tambah 1 dan menjadi 100. Dan jangan sampai seorang perempuan memiliki problem 99, ngelihat suaminya malah tambah menjadi 100. Tapi semoga kita mendapatkan justru apa yang kita harapkan, bahwasanya pernikahan itu memberikan kepada kita sebuah ketenangan. Kemarin kita telah mendapati konsekuensi ketika kita saling mencintai karena Allah. Dan ini kita semuanya saling membutuhkan untuk ketahanan keluarga kita. Maka setidaknya ada 6 konsekuensinya yang disampaikan oleh para ulama. Sebagai bagian dari ilmu kita memahami bagaimana kita memperlakukan pasangan kita pada kehidupan kita berkeluarga. Karena sesungguhnya memperlakukan pasangan ini harus dengan ilmu. Sebagaimana ketika kita mendapati di universitas, ada yang belajar teknik mesin itu 4 tahun. Padahal cuma mempelajari benda mati. Kalaulah mempelajari benda mati saja, harus memiliki kesabaran belajar selama 4 tahun. Tersistematik, terstruktur, terevaluasi dengan ujian. Lalu closingnya ditutup dengan skripsi hanya untuk memahami tentang teknik mesin yang sejatinya objeknya itu benda mati. Apalagi ketika kita menikah, orang yang kita nikahi itu orang yang hidup, tentunya sangat dinamis dan tentunya banyak sekali problem yang harus kita pahami dengan benar supaya apa yang kita cita-citakan bersama di dalam pernikahan, yaitu adalah ketenangan, betul-betul Allah berikan dan Allah anugerahkan pada kehidupan kita bersama dengan pasangan yang kita cintai. Maka yang pertama kemarin sudah kita paham. Konsekuensi ketika kita mengatakan bahwasanya kita itu mencintai seseorang karena Allah di dalam pernikahan kita, yang pertama senantiasa meletakkan ihtisab. Bahwasanya pernikahan kita tentunya tidak menjanjikan kepuasan, tapi pasti memberikan kepada kita keberkahan. Karena semenjak kita menikah, maka proses ibadah kita telah dimulai. Dan ibadah itu tidak selamanya mudah. Dan ibadah itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita planningkan dan apa yang kita rencanakan. Ihtisab itu mengharapkan pahala di balik ketidakidealan kondisi yang kita dapatkan dari pasangan kita. Karena sesungguhnya terkadang pada kehidupan kita berkeluarga, kita akan menghadapi kondisi-kondisi yang tidak ideal. Ketika terkadang pasangan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan apa yang kita mimpikan pada saat sebelum kita menikah. Ada yang terkadang membantah, ada yang terkadang tidak bertanggung jawab, ada yang terkadang tidak memiliki sifat qawam. Maka sesungguhnya kita kemarin mempelajari yang pertama, berikan kepada perjalanan keluarga kita ihtisab. Bahwasanya kita itu mengharapkan pahala di balik pasangan yang Allah kirimkan untuk kita. Ya, kita sudah membahas panjang lebar. Yang kedua, konsekuensi ketika kita mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita senantiasa berlapang dada. Lalu kita tidak mudah untuk menahan ridhonya seorang laki-laki kepada istrinya. Dan tidak menjadikan kekecewaan seorang istri ketika mendapati suaminya mengecewakan perjalanan hidupnya, lalu menjadikan wanita itu lupa bahwasanya tujuan dalam pernikahan adalah untuk menggapai ridhonya Allah di balik 8 pintu yang Allah janjikan kepada seorang wanita yang telah mendapatkan ridho dari suaminya. Sehingga akhirnya meminta maaf. Dan urusan memberikan ridho itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan berumah tangga. Itu yang kedua. Gampang meminta maaf, gampang memberikan ridho, dan gampang minta dilapangkan dan direlakan apabila memiliki banyak kekurangan. Ini yang kedua, sudah kita bahas. Sekarang mari kita bahas yang ketiga.
Yang ketiga, para ulama lalu menyampaikan, sesungguhnya pernikahan itu apabila telah didasarkan kepada Allah, yang ketiga, jangan ada maksiat yang terus-menerus dilakukan dan dikerjakan di antara pasangan yang telah dipertemukan oleh Allah. Karena pada setiap kemaksiatan dan dosa yang dilakukan ketika seseorang itu telah menikah, maka kemaksiatan dan dosa itulah yang akan membuat rusak pada kehidupan keluarga itu. Dan biasanya manusia di dalam konsep berkeluarga itu ada dua dosa yang sering menghantui dan sering membayangi. Yang pertama, dosa makanan haram. Yang kedua, dosa zina ketika terjadi perselingkuhan. Kenapa dosa yang paling laku di antara manusia itu dua ini? Kata Syekh Abdul Badawi Al-Khalafi, beliau menyampaikan, karena dua dosa ini merupakan representasi kehidupan manusia yang suka terburu-buru. Lalu mereka tidak mau sabar untuk menunggu kepada yang halal yang telah Allah persiapkan. Maka manusia yang suka terburu-buru, biasanya mereka itu akan menempuh jalan pintas untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Terjadilah perkara riba. Ketika perkara riba itu menjanjikan secara prematur barang yang kita inginkan. Yang kedua, terjadinya perzinahan di dalam perselingkuhan pada konsep keluarga. Makanya kita bedah dulu yang nomor satu. Makanya kalau ada seseorang di dalam pernikahan, kalau sudah menikah, salah satu hal paling penting itu memastikan tidak ada satu alur, satu rupiah pun ataupun satu dinar, kecuali dia menjadi laki-laki yang paling bertanggung jawab terhadap perputaran setiap satu rupiah itu. Dan tidak ada satu bendahara di dalam rumah tangga yang bernama istri, kecuali dia paling waspada terhadap setiap masuknya harta yang mereka peroleh setiap mereka itu menikah. Karena harta yang haram yang berputar pada setiap keluarga itu kayak tumbal yang diminta dukun ketika ada korban yang datang meminta pesugihan. Jadi kalau ada orang datang ke dukun minta pesugihan, itu selalu dukunnya meminta tumbal. Maka sesungguhnya kata Imam Ibnu Qayyim, harta haram itu selalu meminta korban. Dan salah satu korban yang paling dekat di dalam kehidupan harta yang haram itu apa? Kehidupan, ketenangan pada kehidupan keluarga itu akan hilang. Seiring dengan nikmat haram yang datang, seiring pada harta haram yang mereka peroleh, seiring pula Allah menjauhkan mereka dari cahaya. Dan ketika keluarga itu jauh dari cahaya, keluarga itu akan sering berbenturan. Karena keluarga itu sudah gelap, karena cahaya tidak bisa disatukan dengan harta yang haram. Tidak bisa. Fa inna ilmallah nur. Yang namanya kebenaran dan ilmunya Allah itu cahaya. Harta yang haram itu memadamkan cahaya. Dia dhulumat. Dan tidaklah satu keluarga yang mereka menjaga hartanya, kecuali Allah memberikan kepada mereka, Allah memberikan kepada mereka pelita dan cahaya. Ketika ada cahaya, semuanya akan tahu bagaimana jalannya, bagaimana jalan turunannya, bagaimana tangganya. Semuanya kelihatan. Tapi ketika harta haram itu sudah masuk pada satu keluarga, maka cahaya itu akan menyingkir. Dan ketika cahaya itu menyingkir, keluarga itu gelap. Dan ketika gelap, maka mereka akan saling berbenturan satu dengan yang lainnya dan menyebabkan banyak pertikaian dan pertengkaran. Terkadang ada masalah ketika terjadi pertengkaran rumah tangga antara kita. Kadang-kadang kita suka bertanya, kok masalah gini kita bertengkar? Kok masalah gini kita bertengkar? Terkadang setelah 1 hari, 2 hari kita itu mencoba merenung, kenapa masalah semacam itu dipermasalahkan. Kadang kita lupa bahwasanya terjadinya pertengkaran, terjadinya pertikaian di dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu perkara apabila disidik dan dibedah, kata para ulama, itu ada kaitannya dengan harta yang haram. Karena harta yang haram itu pasti akan mengambil ketenangan pada setiap tempat ketika harta haram itu sudah datang. Dan ketika harta haram itu sudah didapatkan dengan cara yang dimurkai oleh Allah. Makanya betul, kalau kita nanti menjadi seorang bapak,
Atau menjadi seorang ibu ketika akan mencarikan jodoh untuk anak kita, jangan hanya berhenti pada standar apakah dia sholat atau tidak sholat. Itu yang paling populis di masyarakat kita. Nanti cari jodoh, cari yang sholat. Betul. Tapi tidak boleh berhenti di sini. Bagaimana ketika dia mencari harta, itu menjadi syarat sah. Karena sesungguhnya tidak ada perkara yang paling merusak kecuali adalah masuknya harta. Ketika didapatkan dengan cara yang haram. Berulang-ulang saya menasihati diri saya sendiri. Tidaklah Nabi Adam, beliau dikeluarkan dari surga bersama dengan Hawa, lalu dipisahkan sampai ratusan tahun ketika pertama kali mereka diturunkan di atas muka bumi ini, kecuali karena masuknya makanan haram. Ketika ada satu buah yang diharamkan oleh Allah untuk didekati oleh Nabi Adam. Lalu Nabi Adam itu melampaui batas untuk mengambil buah itu dan memakannya. Hanya satu gigitan saja sudah cukup bagi Allah. Yang asalnya Allah memberikan ketenangan, memberikan kenikmatan kepada Nabi Adam dan Hawa. Maka semua kenikmatan itu diambil sementara waktu oleh Allah. Nabi Adam diturunkan bersama Hawa dari surga menuju ke muka bumi ini, mereka mendapatkan perjuangan yang luar biasa. Itu karena harta, itu karena makanan haram yang masuk pada keluarganya Nabi Adam. Jadi jangan kita meremehkan, oh harta haram tidak apa-apa ya. Nanti kita tutup dengan sedekah, tidak bisa. Tidak bisa. Harta haram tidak bisa dipakai untuk sedekah. Kita mendapatkannya dengan cara batil, lalu kita nanti mengatakan, sudahlah 2/3-nya nanti kita sedekahkan. Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Makanya konsekuensinya para ulama nasihatin kita, Pak, termasuk saya. Nasihatinnya itu apa? Kalau kamu telah menetapkan bahwasanya mahligai pernikahan kamu dan keluarga yang kamu syukuri itu karena Allah, orang yang menikah karena Allah itu pasti sangat cerewet kalau sudah membicarakan tentang masalah harta. Karena apa? Karena harta itu kalau sudah masuk merusak semuanya. Itu persis sebagaimana lempengan besi diletakkan di luar, kena matahari, kena hujan, sekeras-kerasnya besi pasti akan berkarat. Dan itu menghilangkan keberkahan. Makanya Imam Ibnu Rajab itu berkata kepada kita, Pak, intinya sunnah itu 3. Jadi kalau ada ratusan ribu hadis, intinya semua hadis Nabi itu 3. 1, jaga niat. 2, jaga ilmu, jaga dalil dalam setiap kamu berbuat. Yang ketiga, jaga dari makanan haram. Yang pertama hadis Umar bin Khattab, yang kedua hadis Aisyah, yang ketiga hadis dari Nu'man bin Bashir. Jadi kalau sunnah itu diilustrasikan kayak bulatan, versi Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, kalau sunnah itu diibaratkan dan diilustrasikan itu kayak bulatan, sepertiganya itu menjaga niat, sepertiganya itu adalah menjaga dalil, sepertiganya itu menjaga dari harta yang haram. Makanya orang kalau ngaji melalang buana kemana-mana, tapi ternyata dia belum mampu mencarikan harta haram pada kehidupannya. Maaf, sepertiga bangunan sunnah tidak sempurna untuknya. Walaupun mungkin dia menjaga niat yang baik. Dan harta haram itu tidak menimbulkan kecuali keburukan. Mana dalilnya Ustaz? Dalil apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab? Jazaa'us sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Balasan atas setiap keburukan dari harta yang haram itu selalu keburukan setelahnya. Makanya sampai Fudail bin Iyad itu berkata, aku pernah memberikan harta syubhat, qadarullah. Dan dampaknya aku rasakan betul bagaimana aku mendapati istriku, anakku, bahkan hewan tungganganku. Mereka tidak taat kepada diriku dari harta haram ketika aku memberikan kepada keluargaku. Sehingga hajat kita kepada harta yang bersih itu menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar. Kalau kita mencintai karena Allah, memastikan setiap suapan yang kita berikan kepada istri, setiap suapan yang kita berikan kepada diri kita dan anak-anak kita bersih. Karena harta yang haram itu
lebih menjijikkan dari makanan basi yang sudah terlewatkan 5 hari sampai 7 hari expirednya. Itulah harta yang haram. Makanya Masya Allah. Sehingga kalau ada satu keluarga lalu merasa sering ada pertengkaran, dan terkadang pertengkaran itu datang dari perkara-perkara remeh, tapi sering bertengkar, ketika di breakdown, didiagnosa oleh para ulama itu mengatakan, kalau kamu dan keluargamu sering ada masalah, sering masalah kecil jadi besar, bisa jadi salah satunya disebabkan karena perputaran harta haram yang ada di kantong ketika memberikan kepada keluarga, lalu harta haram itu berputar-putar dan tidaklah harta yang haram kecuali damage kerusakannya besar menimpa kepada keluarga kita. Ya, maaf ya Pak, 1 miliar yang harta yang bersih itu lebih baik daripada 1,5 miliar harta tidak bersihnya. Ya kalau bisa ya 1 miliar. Maksud saya ngomong 100.000 harta yang bersih lebih baik daripada 1 miliar. Terlalu jauh perbandingannya. Jadi akhirnya memastikan harta itu bersih. Makanya akhirnya saya pernah ada sebuah kisah nyata ini. Kisah nyata ini disampaikan oleh salah satu sahabat saya. Ada sahabat saya itu punya pondok. Beliau ini punya pondok dan pondoknya itu masih menerapkan hukuman lumayan keras, hukuman fisik. Dan kalau santrinya itu sudah terlalu melampaui batas ketika melanggar aturan biasanya digundul. Jadi kalau Bapak nanti ngeliat ada santri gundul, Bapak jangan bilang keren kamu gundul, jangan. Dia tuh melanggarnya sudah terlalu jauh. Ada santri di pondok itu sukanya ngelanggar. Terus-terusan ngelanggar. Digundul itu sudah berkali-kali. Ibarat baru numbuh ngelanggar lagi. Kerok lagi. Sampai beberapa kali. Akhirnya ustadz-ustadz muda. Kok jadi remang-remang gini ya? Hah? Jadi suasana jadi horor ini. Sampai mana tadi? Maka ketika sang anak itu nakalnya luar biasa dan sudah beberapa kali digundul, ustadz-ustadz muda mereka rapat. Lalu mereka ngomong, ini tidak bisa kita lanjutkan karena bisa diakibatkan, bisa berefek untuk santri-santri yang lain. Keputusan dari para ustadz muda di kesantrian, 1, anak ini harus dikeluarkan. Ustadz-ustadz muda ini menyampaikan kesepakatan mereka kepada kepala sekolah. Lah kepala sekolahnya ini teman saya. Lalu akhirnya kepala sekolah ketika menerima bahwasanya anak itu harus dikeluarkan, kepala sekolah ini orangnya baik. Dia berkata kepada para ustadz muda, sudah, insya Allah kalau memang keputusan kalian sudah bulat untuk mengeluarkannya, sudah biarkan saya datang ke rumahnya dulu. Karena beliau dulu dititipkan dengan cara yang baik, biarlah saya yang akan mengembalikan dengan cara yang baik. Memang akhlaknya baik teman saya ini. Datang beliau ke Bandung, temuin orangnya. Dan ketika ditemuin keluarganya, akhirnya beliau menyampaikan, Pak, anaknya Bapak ini sudah melampaui batas. Para ustadz sudah tidak lagi mampu untuk menghandle anak Bapak. Dan terpaksa sekali anak Bapak harus dikeluarkan. Bapaknya nangis, Pak. Bapaknya nangis, Ustadz. Beliau cerita ke saya, bapaknya nangis. Dan ketika bapaknya nangis itu, bapaknya itu mengibah, Ustadz, bisa enggak? Enggak usah dikeluarkan. Jangan sampai saya tidak punya harapan untuk anak saya. Maka beliau sebagai seorang ustadz, kepala sekolah, hatinya mengibah. Ketika mengibah, tiba-tiba beliau tuh penasaran untuk tanya, maaf Pak, pekerjaan Bapak apa? Kok saya lupa ya dulu pas interview ya, pekerjaan Bapak apa? Maka pada saat itu jawabannya keluar. Ternyata beliau profesinya berkaitan dengan langsung kepala sekolah ini berkata kepada beliau, Pak, maaf ya Pak. Gini aja, win-win solutionnya. Bapak dan saya sama-sama berikhtiar. Saya akan mencoba
untuk menyabarkan hati saya dan para ustadz mendidik anak Bapak. Tapi satu permintaan kami, Bapak mau nggak memperbaiki cara Bapak mendapatkan rezeki? Karena saya khawatir anak Bapak semacam ini ada kaitannya dengan harta yang disuapkan ke mulutnya. Masya Allah ya, ini Bapak ini sayang betul sama anaknya. Bapak ini langsung tanpa pikir panjang dipegang tangan sang ustadz. Siap ustadz, saya akan resign. Kasih waktu saya 1 bulan ustadz. Kasih saya waktu 1 bulan. Benar Bapak? Iya. Bapak tidak istikharah dulu? Tidak ustadz. Bismillah. Kalau memang itu yang ustadz lihat dengan basirahnya, karena ustadz yang lebih berilmu, saya ikut. Sami'na wa ata'na. Masya Allah. Pergi beliau. Langsung 1 bulan, 2 bulan beliau akhirnya keluar, beliau resign. Dia perbaiki mat'amnya, dia perbaiki cara dia mendapatkan rezeki, Pak. Dan Bapak tahu apa yang Allah berikan? Ini kisah nyata ini. Allah perbaiki kualitas hati anaknya ketika sang bapak memperbaiki kualitas rezeki yang dia peroleh. Akhirnya membaik kondisinya. Dan Bapak tahu, sang anak hari ini telah menjadi ustadz muda, hafal 30 juz. Dan itu didapatkan ketika seorang bapak memperbaiki dan mengkoreksi jalur pipa dia mendapatkan rezeki. Kita hari ini hidup pada satu zaman, orang sering berkata, nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini gimana sih? Masa kamu mau nyari kotak infak? Ya Tuhanmu, Allah itu di mana gitu. Tapi ini merupakan perkara yang tidak bisa ditawar. Syekh Utsaimin, beliau mengatakan, mana ada orang mengatakan, saya cinta sama kamu karena Allah. Setelah itu makanannya syubhat? Tidak bisa. Tidak bisa. Makanya harta itu sampai mendapatkan 2 kali pemeriksaan audit dari Allah. Dari mana kamu dapat, bagaimana kamu membelanjakan. Yang dapatnya halal aja masih diaudit lagi sama Allah. Dibelanjakannya kemana? Dan setelah dapat untuk apa? Itu padahal sudah selesai audit ketika mendapatkan. Apalagi kalau sudah ketika mendapatkannya diaudit oleh Allah sudah haram, sudah rusak Pak. Kenapa? Dunia itu tidak lebih daripada sayap seekor nyamuk di hadapan Allah. Tapi Allah paling benci ketika kedudukannya. Begitu hina didapatkan dengan cara yang paling tercela ketika tidak diridhai oleh Allah. Jangan masalah harta. Makanya akhirnya perhatian para ulama terdahulu itu selalu bercerita tentang masalah kehati-hatian mereka tentang masalah harta. Saya pernah mendapati ada seorang tabi'in namanya Fudail Pak, duduk. Beliau ini duduk di satu tempat menunggu sahabatnya. Setelah dia ketemu dengan sahabatnya, dia itu membawa uang 5 dirham, di kantongnya 5 dirham. Lalu ketemu temannya, lalu dia pergi. Baru jalan kira-kira beberapa ratus langkah, dia merogoh kantongnya. Loh, bolong. Dia nggak langsung marah, ini istriku enggak jahit, enggak. Dia langsung, loh 5 dirhamnya mana? Kira-kira pikiran kita kemana dia pasti mencari? Ke tempat dia duduk. Dan ketika dia balik Pak, di tempat duduknya tadi ketika menunggu sahabatnya, di situ ada 5 dirham. Di situ ada 5 dirham. Kalau kita ngambil atau tidak ngambil? Ngambil. Kita ngomongnya apa? Alhamdulillah masih ada. Kita Pak, beliau enggak Pak. Beliau balik ada 5 dirham. Ketika akan diambil, tiba-tiba beliau khawatir. Jangan-jangan setelah saya ada yang duduk di sini, lalu juga bolong celananya, dan ternyata bekal dari rumahnya juga 5 dirham.
Dan saya khawatir itu bukan 5 dirham saya. Udahlah, lebih baik saya kehilangan 5 dirham daripada 5 dirham itu mengancam kehidupan akhiratku. Ditinggal, Pak. Ketika kita membaca kisah itu bukan masalah 5 dirham. 5 dirhamnya sih murah, Pak. 5 dirham itu ya sekitar 400 ribu atau 300 ribu hari ini. Tapi masalahnya itu kenapa ada orang begitu peduli tentang masalah harta. Sehati-hati itu kepada harta itu. Karena dia paham. Bagaimana harta itu dari hulu sampai hilirnya itu kalau sudah masuk. Apa yang akan dirusak oleh harta itu. Jadi kalau harta itu sudah masuk. Semua yang dilewati itu jalurnya rusak, Pak. Sebagaimana kalau lemak masuk ke urat dan pembuluh darah orang yang sudah sepuh, Pak. Lemak itu akan nempel, ngerusak pembuluhnya. Bisa mampet, terjadi stroke dan lain sebagainya. Harta haram itu semacam itu. Makanya akhirnya kalau kita mendapati anak kita suka bantah, kata para ulama jangan buru-buru nyalahin. Cek dulu, diaudit dulu hartamu. Jangan-jangan kamu tidak pernah mengaudit hartamu, lalu kamu tidak pernah tahu bahwasanya hartamu telah bercampur dengan sesuatu yang haram. Lalu ketika haram masuk ke dalam tubuh anakmu, dimakan, membentuk daging, dan ketika daging itu terbentuk dari yang haram, setiap panggilan kebaikan ditolak sama daging yang terbentuk pada sesuatu yang haram. Masalah harta itu sedetail itu, Pak. Makanya akhirnya konsekuensi ketika mencintai Allah itu memastikan harta haram itu tidak masuk. Apalagi riba. Sudahlah, Pak. Kalau memang harta itu, mobil itu, rumah itu milik kita. Miliknya bapak, miliknya ibu. Tidak usah pakai yang riba. Demi Allah. Itu kalau memang milikmu pasti datang. Tapi kalau nggak milikmu, walaupun kamu cicil sampai 20 tahun, kalau memang bukan milikmu, pasti kamu akan lepas. Karena Rasulullah itu mengatakan kepada kita itu apa? Sesungguhnya janganlah lambatnya rezeki yang datang kepada dirimu menjadikan kamu tuh memotong kompas dengan cara yang haram. Jangan pakai riba, Pak. Ya kita punya, kita beli. Gak punya, ya kita nabung kalau memang itu kebaikan. Tapi kalau memang belum ada, sabar. Jangan terburu-buru. Karena kalau sudah masuk harta riba, rusak semuanya. Maaf ya, Pak. Kita tahu tidak, harta riba itu bisa dimanfaatkan atau tidak? Ini pertanyaan, Pak. Bukan pernyataan. Harta riba itu bisa dimanfaatkan tidak? Siapa yang bisa menjawab bisa? Angkat tangan. Bisa. 1, 2, 3, 4. Ada yang mengatakan harta riba tidak bisa dimanfaatkan sama sekali? Ada? Tidak ada. Saya jadi pusing di sini ya Pak Ivan. Harta riba itu Pak, ada dua pendapat para ulama. Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh dimanfaatkan. Ustadz, ada orang deposit harta ribanya sampai 2 miliar. Sudah dibiarkan aja. Ini sebagian fatwa loh Pak. Ulama yang ngomong, jangan direndahin. Apa itu fatwa, enggak realistik. Udahlah, jangan merasa lebih realistik daripada ulama. Ada memang sebagian ulama itu begitu. Kenapa dibiarkan? Karena harta itu diperangi oleh Allah. Emang mau ngambil diperangi sama Allah? Kita saja tidak mau mengambil muntahan dari teman kita makanannya. Mosok harta itu diperangi oleh Allah kita ngambil? Itu kata ulama sebagian. Sebagian ulama itu mengatakan boleh dimanfaatkan harta riba. Tapi hanya di tempat-tempat yang buruk. Tidak boleh beli karpet, tidak boleh. Tidak boleh bangun lift. Liftnya sudah atau belum ya? Ini boleh bangun lift. Nggak boleh bangun lift. Nggak boleh untuk makan soto. Kayak malam ini nggak makan soto ya Pak? Nggak boleh makan soto. Kenapa? Harta itu buruk. Harus di tempat yang buruk. Mana tempat buruk? Sapi tank.
selokan, jalan yang diinjek. Jalan aja sebagian para ulama nggak memperbolehkan. Kenapa? Jalan itu memberi manfaat. Jadi harus betul-betul tercela di tempat-tempat yang kotor sekali. Masya Allah ya, ternyata harta riba itu sekotor itu di sisi Allah. Maka ketika ada satu orang memakan riba masuk pada keluarganya, rusaklah Pak semuanya. Karena konsekuensi mengatakan, istriku aku cinta kepada dirimu. Itu kalau dibedah omongan itu, istriku aku mencintai engkau karena Allah. Aku akan memberikan dan tidak menyuapkan kecuali yang halal untukmu. Itu konsekuensi dari kata mencintai karena Allah. Jadi kita harus menjadi auditor terbaik dan terperinci setiap harta itu datang. Kenapa? Harta yang 100.000 memberikan efek kebaikan ketika halal. Harta 200.000 memberikan kerusakan di mana-mana, Pak. Dan itu yang terjadi ketika hari ini kita suka sekali untuk meremehkan masalah ini. Ini nggak pernah remeh. Makanya akhirnya hilanglah banyak keberkahan di dalam kehidupan seseorang pada keluarganya. Karena harta haram. Makanya akhirnya kita dapetin kisah nyata lagi. Di sebuah tulisan saya pernah baca. Ada satu keluarga. Mereka itu asalnya orang yang ngaji. Lalu mereka punya pabrik roti, Pak. Ngaji kemana-mana itu berdua naik motor. Mesra, harmonis, Pak. Rukun. Sampai sang suami pada satu hari mengatakan, Dek, kalau usaha kita begini-begini aja, tidak akan besar. Terus gimana, Bang? Kita harus bisa dapat pinjaman. Supaya bisa membesarkan bisnis kita. Oke, kita besarkan bisnis kita, cari pinjaman. Nggak dapat pinjaman, Pak. Diuji oleh Allah. Memang terkadang kita itu. Akhirnya sang suami berkata, Dek, ini nggak dapat. Gimana kalau kita dapetin riba aja? Lebih cepat. Janganlah, Bang. Kan kita sudah ngaji, Bang. Ya nggak apa-apa. Nanti banyak sedekah. Begitu. Kadang-kadang setan tuh nggak ngasih nasihatnya gitu. Nggak apa-apa, ambil aja. Setelah itu banyakin sedekah. Akhirnya apa? Akhirnya tergoda. Dapat Pak riba. Lalu rotinya besar. Dan ketika sudah besar bisnisnya, yang mereka kebiasaannya ngaji, jadi jarang ngaji. Apa akhirnya? Terjadilah satu musibah besar pada keluarga itu. Sang suami melakukan dosa yang tidak bisa sang istri memaafkan dosa itu. Kapal itu karam, Pak. Dan ketika karam pernikahan mereka, usaha rotinya karena diklaim 2 orang, sang istri merasa punya saham, sang suami juga merasa punya saham, akhirnya dibelah mereknya. Dan ketika menjadi 2, mereka tidak bertahan. Ketika mendapatkan turbulence, ambruk usahanya, ambruk bisnisnya bangkrut, keluarganya karam. Dan sang istri itu nulis, dan sempat viral tulisannya. Tulisannya apa? Yang salah bukan mantan suami saya, yang salah adalah ketika kami telah paham riba, tapi kami telah memberanikan diri untuk berani memakai riba itu sampai riba itu merusak semua yang telah kita miliki. Itu harta haram, Pak. Kalau gigitan buah saja bisa menurunkan Nabi Adam dan Hawa dari surga. Padahal cuma 1 gigitan. Dan Nabi Adam juga nggak nambah. Nambah dong. Sebelum turun. Enggak, Pak. Itu 1 gigitan dok sudah mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Loh apalagi kalau 1 rupiah, 2 rupiah, 1 juta, 2 juta haram. Gimana pertanggungjawaban pada keluarga itu? Sehingga disitulah kita akhirnya sangat memahami betul konsekuensi ketika mengatakan satu pasangan dengan pasangannya ketika mengucapkan kata saya mencintaimu karena Allah. Maka sesungguhnya konsekuensi pada setiap kalimat itu ketika sudah terlisankan dan terucapkan adalah bagaimana komitmen kita. Bahwasanya dalam kehidupan kita itu jangan pernah mencampurkan sesuatu yang haram pada setiap pernikahan kita. Tidaklah perkara haram itu kecuali akan merusak semua keberkahan yang telah kita peroleh dan telah kita dapatkan pada kehidupan kita bersama dengan pasangan kita. Tidak ada yang menjauhkan hati seorang anak dengan orang tuanya ya kecuali salah satunya dari harta yang haram.
Dan tidaklah satu masalah yang sulit untuk diselesaikan, dicarikan solusinya, jalan keluarnya, kecuali yang menutup semua jalan solusi itu adalah perkara harta yang haram yang berputar pada setiap keluarga. Ketika keluarga itu merasa dan keluarga itu menempatkan bahwasanya harta yang haram itu adalah biasa. Dan sesungguhnya dia tidak sadar daya kerusakan yang ditimbulkan itu sungguh sangatlah luar biasa. Makanya ketika kita mendapatkan ini, makanya akhirnya ini kayak kita itu ngambil kutu di rambut. Kita seleksi betul setiap harta yang berputar. Tidaklah seorang wanita ketika mereka mendapatkan harta dan rezeki yang disampaikan, diberikan oleh suaminya, kecuali dia selalu memastikan dengan cara yang paling lembut, apakah harta ini bisa dipastikan bersih. Karena sesungguhnya kami kuat apabila kami itu lapar, tetapi kami tidak kuat kalau ujung dari harta ini akan menjebloskan kami ke dalam neraka. Dan seorang laki-laki harus paham betul bahwasanya tidaklah berinteraksi pada harta yang haram kecuali pasti akan memberikan kerusakan fatal bagi kehidupan satu keluarga. Dan itulah yang menjadikan kita memahami konsekuensi ketika kita mengatakan kalimat cinta itu adalah jangan ada dosa di antara kita. Dan di antara dosa yang paling populis pada kehidupan berkeluarga itu yang pertama adalah berputarnya harta yang haram. Yang kedua, yaitu memastikan tidak ada dosa dan kemaksiatan itu tidak ada perselingkuhan dan tidak ada perzinahan. Ketika seseorang itu telah menetapkan kehidupan mahligai rumah tangganya. Karena salah satu di antara dosa yang beriringan dengan dosa riba itu ya dosa zina. Karena pada dua dosa inilah yang menawarkan sensasi kenikmatan sesaat, memberikan kepuasan, tapi merusak semua yang ditinggalkan. Itu adalah dosa perzinahan pula. Padahal kita paham betul bahwasanya dosa zina itu merupakan salah satu di antara takaran dosa yang sangat dimurkai oleh Allah, itu ya dosa zina. Dan Bapak, Ibu, kalau nanti Bapak dan Ibu memiliki waktu luang, coba dicek. Hadis yang berkaitan tentang gempa selalu ada kaitannya dengan zina. Selalu ada kaitannya dengan zina. Dan sesungguhnya zina itu merupakan salah satu dosa yang meninggalkan bekas. Walaupun pelakunya sudah bertaubat, bekasnya itu tidak bisa dihilangkan. A berzina dengan B, lalu B mengandung C. C perempuan, lahirlah anak perempuan. A dan B taubat dengan taubatan nasuha. C terbentuk sebelum terjadinya pernikahan. C ketika lahir, A dan B sudah bertaubat, sudah ngaji, sudah hijrah. C besar, dan C ketika menikah, walaupun A dan B sudah bertaubat, A tidak bisa menikahkan C. Karena C nasabnya tidak bisa ke A. Anaknya tidak salah. Anaknya tetap fitrah, anaknya tetap suci. Yang salah orang tuanya. Makanya nggak boleh kita nyebut anak jadah. Anak haram, tidak boleh. Anaknya tetap fitrah. Tapi konsekuensinya tetap berjalan. Sang anak itu tidak bisa mengatakan C bin A. Tidak bisa. Kenapa? Nasabnya kembali ke tempat tidur yang menjadi saksi terjadinya perzinahan. Dalam bahasa fikih disebutnya waladun lil firash. Anak yang bertumpu kepada tempat tidur terjadinya perzinahan. Ketika C menikah, A tidak bisa menjadi walinya, harus kepada wali hakim. Ketika A meninggal dunia, C tidak bisa mewarisi sebenarnya. Karena konsekuensinya panjang. Walaupun A dan B sudah bertaubat kepada Allah. Dosa Pak yang lain, itu tidak meninggalkan bekas. Ada orang minum khamr, setelah bertaubat, tidak bekas. Paling-paling mungkin sakit yang dia mungkin peroleh sebagai bentuk hukuman supaya dia terhapuskan dosanya dengan sakit yang dia derita. Tapi tidak meninggalkan bekas. Tapi dosa zina itu meninggalkan bekas.
Karena sesungguhnya dosa yang bisa merusak 4 perkara sekaligus itu hanya zina. Merusak apa? 1, merusak nasab. 2, merusak kehormatan. 3, merusak akal. Dan yang keempat, yaitu merusak akhirat dan agama manusia. Kenapa 4-nya bisa rusak, Ustaz? Iya, akal. Coba kita bedah dulu. Kenapa kok merusak akal? Mana ada akal yang bisa menerima seorang perempuan dibesarkan dengan cinta dan penuh kasih bapak dan ibunya. Lalu tirai kehormatannya dirusak dan dikoyak sama laki-laki. Hatta laki-laki itu belum pernah berkomitmen kepada Allah. Tidak bisa. Perempuan itu makhluk mahal di sisi Allah. Memegangnya harus punya konsekuensi. Menyentuhnya harus dengan tanggung jawab. Siapa yang mengaturnya? Allah. Karena saya dan bapak punya segel. Dan perempuan punya segel. Dan siapapun yang mencopot segel itu, tidak dengan cara yang Allah ridhoi. Berhadapan langsung dengan Allah. Itu zina, Pak. Akal tidak bisa nerima. Nasab rusak, Pak. Kalau perempuan A dan B berzina, B mengandung, nasabnya rusak. Nasabnya rusak. Karena tidak bisa dinisbatkan kepada bapaknya. Bapaknya cuma disebut bapak biologis. Tapi tidak bisa disebut bapak kandung. Kehormatan rusak, Pak. Mana ada laki-laki seorang bapak bisa membayangkan anak yang dia cintai kemudian dizinai sama orang? Tidak bisa. Agama jelas rusak. Karena apa? Satu-satunya dosa yang memberikan nikmat dari rambut sampai ujung jempol itu dosa zina, Pak. Makanya cara untuk mengkafarah dan menebus kenikmatan itu caranya juga luar biasa, tegas dari Allah. Dilempari batu. Kenapa dilempari batu, Ustaz? Mengganti setiap part, setiap sel, setiap syaraf, setiap darah yang telah mendapatkan konten kenikmatan ketika berzina, mengkafarohi, menebusnya, dilempari batu. Karena dengan lemparan batu itu, rasa sakit dan perihnya itu menyebar ke seluruh jaringan tubuhnya, sebagaimana nikmat jaringan tubuhnya mendapatkan kenikmatan dari zina. Itu zina. Tidak sesederhana yang dipikir orang. Alah, sudah biasa. Bahkan hari ini zina itu sudah diperhalus, Pak, supaya menghilangkan rasa jijik dan rasa muak. Disebutnya apa? Hubungan badan. Disebutnya apa? Hubungan pranikah. Terjadi hubungan badan di area parkir. Kenapa sih nggak ngomong terjadi zina? Kalau memang itu betul-betul zina. Konsekuensinya besar. Makanya kenapa di dalam aturan Islam itu sangat menjaga laki-laki dan perempuan, terutama ketika sudah menikah, ditutup segala cara supaya tidak terjadi perzinahan. Perempuan tidak boleh jalan di depan laki-laki. Kenapa perempuan tidak boleh jawab terlalu lembut untuk laki-laki? Itu semuanya satu untuk menutup rapat dari perzinahan. Kenapa? Zina itu by proses. Dari proses sedikit menjadi besar dan akhirnya terjadinya perzinahan. Nggak ada orang berzina itu langsung zina, Pak. Nggak, by proses pelan-pelan gitu. Dari mata turun, ngobrol, cocok. Mulai untuk berkomunikasi, cocok, ketemu, terus ujungnya zina. Dan Rasulullah dalam satu riwayat Sa'id bin Zubair itu mengatakan dalam sebuah kisah yang panjang dari laki-laki Bani Israel itu apa? Ujungnya itu apa? Zina itu prosesnya panjang. Makanya maaf, Pak, kalau kita sudah mendapati ada laki-laki tua pada umat ini kok berzina, berarti sebaliknya Bapak harus mikir, berarti tinggal nunggu waktu. Anak-anak kecil akan berzina. Karena itu sudah satu klub, Pak. Kalau kita dapetin ada kakek-kakek di daerah Kalaten, Karanganyar atau Kudus atau Demak telah melakukan zina, memperkosa anak tetangga, itu tinggal nunggu waktu. Berarti sebentar lagi ada anak-anak kecil yang nanti akan berzina. Itu sudah takranya gitu. Makanya kan hari ini kita dapetin sampai naudzubillahi min dzalik, kan sampai anak-anak umur 10 tahun sudah terbiasa zina. Naudzubillahi min dzalik. Dan rusaknya itu luar biasa itu.
Dan masalah keluarga itu salah satu di antara perkara yang merusak itu apa? Perselingkuhan. Nomor satu itu perselingkuhan. Yang sudah mengakibatkan terjadinya perzinahan. Masya Allah. Lampunya sudah hidup, mari kita akhiri kajian kita. Sehingga akhirnya perzinahan itulah yang merusak, betul. Makanya akhirnya laki-laki itu selalu menutup celah, Pak. Kenapa? Tidaklah laki-laki dan perempuan disuruh menutup celah supaya tidak terjadi sebuah tarikan dan godaan besar untuk menjerumuskan kedua orang ini kepada perzinahan. Makanya laki-laki jangan pernah membuka hati. Sekalinya kita membuka hati sedikit, desiran angin yang membuat kita tidak akan bisa bertahan. Perempuan jangan membuka hati, setiap desirannya nanti membuat kita tidak bisa bertahan. Makanya kenapa salah satu hikmahnya, kenapa ini kalau kita ini ada masalah keluarga, itu nggak boleh di-share. Jangan ditaruh di status. Itu salah satu hikmahnya itu bukan karena itu merupakan kemakrufan untuk menutupi masalah kita supaya tidak terakses publik. Tapi kata para ulama itu apa? Salah satu hikmahnya supaya menutup celah adanya perhatian, karena dari perhatian lahirlah intensi. Dari masalah perhatian itu terjadilah sebuah ikatan dan hubungan yang haram. Makanya kalau lagi ada masalah, tidak usah pasang status. Bang, lagi ada masalah ya sama istrinya ya bang. Iya, ngobrol ke sana kemari. Kalau saya jadi istri mah nggak mungkin gitu bang. Ya udah. Saya mah kalau jadi istri taat. Memperbolehkan suami poligami. Ya ngomongnya. Akhirnya ngerebet kemana-mana. Sebagaimana ketika wanita ada masalah itu tidak usah taruh status. Andai suamiku sebagaimana Rasulullah. Emang suaminya tidak menginginkan istrinya sebagaimana Khadijah. Nanti akhirnya datang ada orang memberikan perhatian. Lagi bertengkar ya sama suaminya, sabar ya. Ya awalnya dari kata-kata sabar. Kalimatul haq yuradu bi'al batil. Berapa banyak kalimat yang hak tapi dipakai untuk merintis sebuah kebatilan. Dan begitu. Akhwat, ikhwan deketin akhwat. Sabar ya. Kan gitu. Kalimatnya kalimat hak. Kadang-kadang ingetin, jangan lupa sholat ya gitu. Ini pacaran-pacaran terselubung ya gitu. Kamu lagi apa? Aku lagi baca Quran. Kamu lagi apa? Aku lagi ruku. Gitu kan. Mau lagi ruku coba WhatsApp. Tapi itulah yang sering terjadi. Akhirnya terjadilah itu. Tutup. Pintu-pintunya itu ditutup. Makanya kenapa dalam surat Al-Ahzab perempuan itu suruh meninggikan, menstandarkan suara sana. Tidak boleh merendahkan suaranya. Karena tidak setiap laki-laki yang ada di sampingnya itu memiliki kebersihan hati. Bisa jadi hatinya sakit. Itulah Pak, kenapa dalam Islam kita tidak boleh memperlihatkan kemesraan terlalu berlebihan. Mencium kening, cium pipi kanan. Itu sebenarnya makruh itu. Diperlihatkan. Kenapa Ustadz gak boleh? Itu kan istri saya. Nah yang bilang istri tetangga ya sopo gitu. Tapi kenapa kok tetap tidak boleh? Makruh hukumnya karena belum tentu orang yang melihat tontonan itu hatinya bersih. Karena tarikan zina itu luar biasa Pak. Makanya sampai para ulama salaf itu mengatakan dan mengkategorikan sampai menyebarkan berita zina itu tidak boleh dalam Islam. Dalam sunnah itu tidak boleh. Misalkan ada seseorang terjebak prostitusi online. Itu tidak boleh sebenarnya disiarkan. Kenapa? Karena orang kalau membaca berita yang asalnya hatinya bersih, jadi kotor. Oh ternyata artis ini itu bisa dibeli. Terlebih lagi detail lagi beritanya. Telah tertangkap artis inisial Bunga. Dia dengan tarif 25 juta sekali transaksi. Beritanya nyampe ke laki-laki, Pak. Apa yang terjadi? Itulah zina, Pak. Maka orang yang membaca itu kadang mikir, 25 juta mah saya punya. Tuh kan?
Itu makanya tidak boleh. Makanya dalam Islam itu siapapun yang menyiarkan berita perzinahan itu ditangkap dalam Islam. Dihukum. Kenapa? Dampaknya itu luar biasa perzinahan itu. Merusaknya itu luar biasa. Baru berita doang itu bisa membuat seseorang itu berfantasi terhadap perkara perzinahan. Karena memang salah satu ujian besar pada kehidupan seorang laki-laki, pada kehidupan umatnya Nabi itu ya kehidupan bagaimana dia mengontrol masalah syahwatnya. Dan itu yang merusak. Makanya maaf ya kalau ada seorang istri atau seorang suami, kok sudah mendapati suaminya berzina, berat sekali itu. Perjalanan istri itu menghabiskan sisa hidupnya bersama laki-laki itu, Pak. Luka itu tidak akan pernah sembuh. Dan kita harus bersabar sebagai pihak laki-laki ketika melakukan itu. Makanya saya sering ditanya, Ustadz, kalau saya punya suami berzina, ketahuan, apakah lebih baik saya cerai atau tidak cerai? Cerai atau tidak cerai, Pak Heban? Maka sesungguhnya kata para ulama dilihat kondisinya. Kalau ada seorang wanita mendapati suaminya berzina, lalu sang laki-laki betul-betul bertaubat, taubatan nasuha, mengikrarkan dirinya untuk kembali sama Allah, menyesal dengan sepenuh hati penyesalan, temani. Karena menemani orang yang kembali kepada Allah itu mendapatkan banyak pahala di sisi Allah. Pegang tangannya. Tangan yang mulia itu tangan yang mengulurkan tangannya kepada hamba supaya tertarik dari kubangan dosa. Itu tangan yang paling mulia. Biarkan tangannya ibu apabila mendapati takdir ini harus terjadi pada keluargamu. Biarkan tanganmu mulia. Ulurkan tanganmu kepada suamimu. Tariklah dia dari kubangan dosa itu. Selama dia menyatakan tobat dan tidak akan pernah mengulang lagi. Tapi kalau ada seorang laki-laki, dia telah bertaubat, telah melakukan zina dan tidak ada penyesalan sama sekali. Sebagian besar ulama, terutama dari kalangan Hanabilah mengatakan, tidak boleh dilanjutkan lagi. Kenapa? Karena tidak hak seorang wanita yang suci berkumpul dengan laki-laki yang tidak mau melepaskan dirinya dari perbuatan zina yang dia kerjakan. Tidak boleh kumpul ini. Dan zina itu luar biasa, Pak. Imam Syafi'i itu berkata zina, ada orang berzina. Walaupun mungkin pasangannya tidak tahu, pulang dia ke rumahnya. Lalu setelah itu dia ketawa gitu, karena nggak ada yang tahu. Mungkin setelah booking, pulang. Lalu ketemu istrinya, ketemu suaminya, atau ketemu orang tuanya sambil ketawa. Dia merasa biasa-biasa aja, kata Imam Syafi'i. Laknat itu ada pada rumah itu. Sampai tikus, ini bahasanya ya, bukan betul-betul secara hakikat, tapi maknanya. Hatta kalaupun ada tikus di rumah itu, tikus itu akan mendapatkan laknat. Saking besarnya laknat Allah kepada perbuatan zina yang dilakukan manusia. Kenapa? Karena Allah sudah memudahkan orang untuk menikah. Makanya maaf ya Pak, seberat-beratnya kita mendapatkan informasi dan berita ada seseorang menikah, itu jauh bisa kita lebih terima daripada seseorang yang melakukan zina. Kenapa? Tidak boleh. Ada seorang wanita yang berkata, saya mah sama suami saya, nggak apa-apalah dia mau jajan-jajan sono, kalau mau zina-zina sono. Yang penting saya tidak tahu dan selama dia pulang, nah saya tidak ada masalah. Ini perkataan paling buruk di antara semua perkataan perempuan setelah kekufuran kepada Allah. Tidak bisa kayak gitu. Tidak apa-apalah, yang penting saya tidak tahu. Bahkan ngomong, boleh ya kamu kalau misalkan mau zina boleh, asal tidak ketahuan. Ya senang lah. Laki, kucing garong aja kalah kalau laki-laki. Nggak boleh. Dan apa yang terjadi? Tidaklah seorang yang kemudian mereka melakukan zina. Zina itu meninggalkan bekas. Dan ancamannya selalu ada. Apa ancamannya? Az-zina dainun. Wa qada'uhu fi ahlihi. Zina itu utang. Kalau dia tidak bertobat. Dan utang itu akan dibayarkan melalui anak keturunannya. Kalau bapaknya tidak bertobat. Makanya kalau sampai maaf, naudzubillah min dzalik, kalau ada
ada seorang anak muda hari ini zina, hamil. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Coba cek ke atasnya, ada nggak yang berzina? Karena begitulah cara kerjanya ketika zina sudah ditumpahkan. Ya. Makanya orang kalau sudah hadir perzinahan, sudah hilang itu ikatan misalkan golidonya, ini sudah rusak ini sebenarnya. Makanya konsekuensi kata cinta itu, kalau aku mencintaimu karena Allah, jangan ada harta haram, jangan ada perselingkuhan yang menyebabkan perzinahan. Sedih ya Pak, kita mendapati berita anak 10 tahun melakukan zina. Fenomena-fenomena kantor, sampai tempat sampahnya bercacaran alat kontrasepsi. Dan itu fakta. Dan Masya Allah itu, rusak itu. Dan orang tua mana Pak yang bisa membayangkan putri yang dia sayangi, putri yang dimandiin dari kecil, dikasih pendidikan yang terbaik, lalu putri itu direnggut dengan cara yang paling Allah murkai ketika membuka segel. Tidak ada orang tua yang bisa sanggup untuk menerima itu. Dan itu yang terjadi. Makanya 2 kemaksiatan yang paling banyak pada kehidupan keluarga dan menghilangkan ketenangan, menghempaskan mawaddah, menutup rahmat. 2, riba dan zina. Itu merusak keluarga. Dan 2 perkara ini yang terkadang menghilangkan semua keberkahan pada kehidupan rumah tangga manusia. Rumah tangga kita Pak, nggak ada riba, nggak ada zina, itu pun belum tentu kita akan tenang. Itu pun belum tentu tenang. Apalagi sudah kemasukan dengan 2 ini. Kalau nanti ada yang bertanya, Ustadz, ada itu yang makan riba, ada zina juga, tapi keluarganya baik-baik saja. Itu lebih membahayakan. Kenapa? Hukumannya berarti ditangguhkan oleh Allah di akhirat. Dan ketika ditangguhkan itu selalu identik dengan kelipatan demi kelipatan yang Allah akan timpakan. Ya. Jadi kalau misalkan ada bapak, Ustaz ini ada yang makan riba, keluarganya baik-baik aja, itu justru malah kita khawatir. Kan saya dulu pernah ngomong, kalau ada orang yang minum khamr, 2 tegukan, dia mabuk, kira-kira mau minum lagi atau tidak? 50-50. Mas, mabuk lagi yuk? Enggak lah, kemarin saya mabuk 3 hari muntah-muntah. Tidak bisa kerja saya. Akhirnya dia bisa mikir untuk melakukan dosa lagi. Kenapa? Muntah-muntahnya nggak enak. Coba kalau ada orang minum khamr gitu, minum alkohol 10 gelas, nggak mabuk. Ayo mas, mabuk lagi. Ayo insya Allah. Kemarin saya mabuk 10 gelas, alhamdulillah, nggak mabuk, nggak muntah. Minum lagi dia. Itu yang paling bahaya. Kalau ada orang kok dia zina, nggak ketahuan, lalu dia merasa baik-baik saja, kok istri saya masih cinta sama saya, anak-anak masih sayang. Itu justru hukumanmu ditangguhkan oleh Allah. Dan setiap penangguhan ada kelipatan. Itu konsep hukuman akhirat itu selalu begitu. Selalu begitu. Setiap ada penangguhan, selalu ada kelipatan. Selalu ada kelipatan. Ya, dan itu lebih berbahaya. Tinggalkan 2 ini. Jangan ada riba pada keluarga kita. Dan jangan ada perselingkuhan yang berbalut dengan perzinahan. Kalau mau poligami, dibahas nggak ini Pak Haiban ya? Maka sesungguhnya, janganlah kita sebagai laki-laki sering menggunakan syariat kata poligami untuk melakukan tindakan-tindakan haram. Loh kok kamu berhubungan sama perempuan itu mas ini nih? Saya itu sebenarnya lagi ikhtiar poligami. Enggak poligami. Itu perselingkuhan yang diatasnamakan atas nama poligami. Gimana hukum poligami Ustaz? Bukan pembahasan kita. Biarlah itu dibahas sama Ustaz lain. Jadi yang ketiga,
Apa arti kita mencintaimu? Karena Allah. Jangan ada maksiat. Dan maksiat paling besar, zina dan riba. Itu yang ketiga. Apa yang keempat, konsekuensi ketika kita mengatakan cinta karena Allah? Yang keempat, itulah yang menjadi pembahasan kita pekan depan. Insya Allah. Barakallahu fikum. Semoga Allah merahmati kita. Dan kalau belajar pelan-pelan. Karena Allah menyuruh kita bersabar. Kita akan lanjutkan poin 4, poin 5, poin 6. Apa artinya mengatakan cinta karena Allah? Insya Allah ya. Betapa beruntungnya menjadi umatnya Nabi. Bertebaran para ulama. Yang mereka memahami makna dalam setiap kata dan setiap kalimat. Saya tidak bisa bayangkan Pak. Kalau kita tidak beragama Islam, ruginya kita. Tidak bisa merasakan nikmatnya samudra ilmu yang luar biasa ada di dalam kehidupan umatnya Nabi Muhammad. Semoga para ulama dijaga oleh Allah, diberkahi setiap amal mereka yang telah memberikan petunjuk pada kehidupan kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kebaikan dalam setiap urusan kita. Saya serahkan kembali kepada Pak Haib.